Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, jadi seperti yang saya sudah jelaskan di judul atau thumbnail, jika ikan lele kita itu mau cepat besar, tetap sehat dan bisa panen cepat, yaitu yang kita rawat itu mestinya airnya dulu ya sahabat. Jadi bukan ikan lelenya dulu. Karena setahu saya di sini, budidaya ikan lele itu sangat beda dengan budidaya ikan pada umumnya ya. Meskipun banyak orang yang bilang kalau budidaya ikan lele itu bisa dibudidayakan di air apapun. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu salah besar ya. Dimana setahu saya di sini, ikan lele yang sehat dan cepat besar itu tergantung sama kualitas air kolamnya ya sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat tidak bisa menjaga kualitas air kolam sahabat, yaitu otomatis ikan lele sahabat pun biasanya akan rentan terserang penyakit ya. Yang kedua, ikannya pun akan susah besar. Tapi beda lagi kalau misalkan sahabat bisa menjaga atau merawat kualitas air kolam sahabat. Ini sudah saya buktikan sendiri ya, ikan lele saya ini pada sehat-sehat ya, nafsu makan tinggi, dan otomatis ini akan bisa cepat besar ataupun bisa panen cepat. Jadi kualitas air kolam ikan lele ini sangat penting dan wajib harus kita rawat ataupun kita jaga ya sahabat. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang baru pertama kali menemukan channel Si Kumis, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa sodok tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jadi untuk hal yang pertama, agar air kolam ikan lele kita itu selalu sehat, agar ikan lelenya pun tetap sehat dan cepat besar, yaitu sebelum sahabat melakukan penebaran benih atau bibit ikan lele, yaitu sahabat harus melakukan fermentasian air secara matang ya. Jadi jangan terburu-buru melakukan penebaran bibit. Namun untuk mengenai fermentasian air kolam, saya tidak akan bahasnya lagi di sini ya, karena sebelumnya saya sudah buatkan. Namun di sini saya akan kasih gambarannya ke sahabat ya. Minimal itu waktu fermentasian yang pas itu kalau menurut pengalaman saya di sini antara kisaran 10 sampai 14 hari ya sahabat. Itu wajib dilakukan, dan fermentasiannya itu di sini saya sarankan menggunakan kotoran domba dan probiotik KM4. Karena fermentasian air kolam menggunakan kotoran domba dan probiotik KM4 ini sudah saya buktikan sendiri ya sahabat, dimana air kolam ikan lele kita itu bisa selalu sehat ya, tidak cepat rusak ataupun cepat berbau. Jadi kalau misalkan sahabat mau air kolamnya tetap sehat, agar bibit ikan lelenya itu tetap sehat dan cepat besar, itu sangat wajib sahabat lakukan ketika sahabat mau fermentasian air kolam, itu menggunakan probiotik K4 dan kotoran domba. Itu dilakukan selama 10 sampai 14 hari. Jangan kurang dari itu ya. Minimal itu 10 hari. Nah, untuk hal yang kedua, agar air kolam ikan lele kita itu selalu sehat, agar ikan lelenya itu tetap sehat, yaitu ketika sahabat mau melakukan penyoltiran, itu saya tidak sarankan kalau sahabat membuang air kolamnya ya. Jadi ada baiknya ketika sahabat mau melakukan penyoltiran, air kolamnya itu harus sahabat pindahkan. Karena kenapa? Jadi sangat percuma aja kalau kita melakukan fermentasian di awal, tapi ketika sahabat melakukan penyoltiran, itu air kolam yang sudah difermentasi dibuang. Intinya, ketika sahabat mau melakukan penyoltiran ataupun pemindahan bibit, air kolam yang sudah difermentasi itu jangan sahabat buang ya. Walaupun sahabat mau buang, itu paling tidak dasar air kolamnya aja. Jadi jangan membuang air kolam yang sudah difermentasi itu secara keseluruhan. Karena setahu saya di sini, air fermentasian yang lebih lama itu akan lebih bagus lagi ya. Biasanya nafsu makan ikan akan semakin tinggi ya, kualitas air kolam itu akan semakin bagus, dan air kolam pun biasanya tidak akan cepat rusak apalagi berbau. Nah, untuk hal yang ketiga, agar air kolam ikan lele kita itu tetap sehat dan ikan lelenya itu tetap sehat dan cepat besar, yang perlu sahabat ketahui yaitu ketika sahabat melakukan penebaran bibit jangan terlalu berlebihan ya, atau jangan melakukan tebar bibit secara padat kalau sahabat belum bisa merawat atau menjaga kualitas air kolam ikan lele sahabat.
Karena kalau sampai sahabat melakukan penebaran bibit secara padat, otomatis saat sahabat melakukan pemberian pakan pun itu akan lebih banyak lagi jumlahnya ya. Dan otomatis sisa pakan ataupun feses ikan itu akan lebih banyak lagi mengendap di dasar kolam. Hal ini akan menyebabkan kualitas air kolam ikan lele kita itu cepat rusak dan berbau ya, dan otomatis juga biasanya nafsu makan ikan itu akan turun. Itu artinya ikan lele pun akan susah besar. Meskipun kita melakukan fermentasiannya itu menggunakan probiotik M4, bakteri baik yang akan mampu mengurai feses ikan ataupun sisa pakan ikan, tapi kalau kita jumlahnya terlalu banyak, itu dikhawatirkan bakteri baiknya itu tidak mampu mengurai sisa pakan ikan ataupun feses ikan ya, yang akan mengakibatkan air kolam ikan lele itu akan cepat rusak dan berbau. Jadi di sini saya sarankan saat sahabat melakukan penebaran bibit itu jangan terlalu padat ya, jadi harus disesuaikan dengan kapasitas kolam. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.